Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Hukum. Bertemu dengan saya yang punya suaranya biasa-biasa aja, yang punya suaranya kata orang sih lumayan bagus. Ada juga yang bilang sih bagus banget. Sehat ya teman hukum. Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang pasti saya bersama dengan abang kita ada Abang Dendi Zuhaira Finsa. Assalamualaikum Bang Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Abis Lebaran kegiatan agendanya masih banyak nih Bang. Banyak makan-makan. Terus? Ngabisin ketupat, ngabisin opor, ngabisin rendang. Kok ngabisin mulu? Ya, karena Lebaran memang waktunya makan-makan. Dibolehkan makan di siang hari, ya kan? Boleh. Ini kayaknya abis sebulan berpuasa. Setelah 1 bulan kita berpuasa, kayaknya abis Lebaran tuh kayaknya dihajar semua. Balas dendam. Semua makanan ya Allah. Itu ngomong-ngomong berat badan nambah naik apa nambah turun? Nggak pernah nimbang. Kamu ngerasanya gimana? Gue nambah 5 kilo Bang, ya Allah. Oke teman hukum, kita ada di channel Hukum Derajat Finsa Official. Bersama dengan kami berdua, Cece dan juga abang kita, Abang Dendi Zuhaira Finsa. Abang Dendi, jangan lupa juga buat teman hukum yang belum pada like, comment dan juga share, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Lo kemana aja belum subscribe, buruan jus langsung subscribe channel Derajat Finsa Official. Oke Bang? Oke dong. Oke, tadi kita udah ngobrol di awal soal kebiasaan habis berlebaran itu pengennya makan-makan supaya kembali meningkatin rasa sebelum berpuasa, bebas makan coy, lagi nurani-nuraninya. Tapi yang pasti lo jaga kesehatan. Terus jangan lupa kalau misalnya punya masalah hukum boleh bertanya ke kami nih. Kayak ada pertanyaan dari teman hukum dulu. Tapi sebelumnya via WA itu. Ini via WhatsApp ya. Kita mau saya lagi. Boleh nggak Bang? Saya baca komentar dulu teman-teman hukum yang udah masuk ke kita nih. Boleh. Banyak sekali support yang masuk walaupun tidak bertanya, tapi tentunya saja support dari teman-teman hukum ini jadi booster buat kita. Boleh. buat terus melakukan yang namanya melakukan yang namanya menjawab pertanyaan teman hukum, ya nggak sih? Terus juga selain menjawab pertanyaan teman hukum juga baca-baca. Kata orang sih iseng-iseng berhadiah, tapi ini ada ilmunya, bener nggak? Lo kalau misalnya nonton channel hukum yang lain-lain boleh aja, tapi yang wajib subscribe di channel Hukum Derajat Finsa Official ya. Wait a moment teman hukum. Oke, saya mau bacain komentar yang terakhir ada update di channel hukum kami ini mengenai suami cekal istri ke luar negeri. Terima kasih ini buat komentar teman-teman hukum yang udah masuk ke komentar kami untuk Asroni Alparoya Channel. Katanya Bang Dendi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Asroni. Mohon maaf lahir batin. Ada juga teman-teman di Curug. Salam buat keluarga ya. Salam buat keluarga. Ini yang gue seneng sih teman-teman di Curug Tengah nih Bang. Channel kita banyak juga ditonton sama teman-teman yang ada di Curug. Curup. Oh, ya. Curug Tengah itu di Bengkulu ya. KUA Curup Tengah ya. KUA Curug Tengah. Oh ya, kantor urusan agama itu. Iya. Mantap. Ada Budi Mataniari, Abang Dendi, mohon maaf lahir batin, Abang dan juga kakakku. Abang sama kakak sama, apa bedanya? Alaidin, Walfaizin juga sama-sama. Salam buat keluarga di rumah. Ali Rahman, terus juga ada Kuzarmal, ini Bang Kuzarmal DSD WAP LMPOW, panjang namanya. Ya, makasih Bang Kuzarmal. Mbak Safian, Anyong Hongkong. Wow, terima kasih buat Anyong Hongkong. Ini pendengarnya Cisopi nih di Radio Hot FM. Terima kasih udah nonton Anyong Hongkong ya. Ada LPK Nusantara, Ansar juga, Bade Sulistio dan juga Uci Sanusi. Ini buat Anyong, teman-teman di Hong Kong, jangan lupa untuk subscribe ya. Ini buat Genation. Ini kan fansnya Jirayut nih, Bang Dendi ya. DA Asia nih suka nonton channel kita. Anyong lo kasih tahu teman-teman lo buat subscribe channelnya Cece ya, dari Hong Kong. Oke. Alhamdulillah berarti channel kita ditonton sama teman-teman yang di Hong Kong ya kan? Iya. Saya ada calon klien nih dari Hong Kong. Oh iya Bang.
Oke. Nanti ada pertanyaannya yang kita mungkin di YouTube berikutnya. Yes ya. Oke, lanjut kita ini pertanyaan teman hukum yang mampir ke WhatsApp-nya Bang Dendi, teman hukum. Secara pengennya langsung japri-japri aja kita baca buat kamu. Bang Dendi, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum. Jawabnya apa, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ada sepasang suami istri tidak memiliki anak selama pernikahan sampai akhirnya suaminya meninggal dunia. Saat ini istri almarhum digugat atas rumah yang ditempati dengan suaminya selama ini agar dibagi 3 sama rata antara istri, almarhum saudara laki-laki dan juga almarhum saudara perempuan ya. Jadi dibagi 3 sama rata, yaitu antara istri, almarhum saudara laki-laki dan juga saudara perempuan almarhum ya. Tanah merupakan warisan orang tua almarhum suami. Rumah itu dibangun atas menjual emas sebanyak 10 gram milik ibunya almarhumah. Kemudian dibelikan kayu. Nah, untuk sisa pembangunan seperti ubin, tembok, listrik, PAM dibangun oleh suami dan istri tersebut selama pernikahan. Nah, kalau dalam hukum Islam sendiri, Bang Dendi, seharusnya seperti apa sih pembagian yang benar? Jadi begini, mungkin gini ya. Jadi kalau dia masih punya ibu, ini kembalinya ke, kalau dalam hukum waris Islam itu namanya, di kalangan pesantren dikenal namanya dibagi secara faraid. Emang ini pertanyaannya ini apa, setengah kita harus jadi kiai juga. Akhirnya saya juga coba bertanya sama kiai saya gitu ya. Karena menghitung faraid itu harus dihitung-hitung juga. Ya, karena ini udah masuk ke teknisnya, cara menghitungnya bagaimana gitu. Nah, biasanya lawyer itu nggak biasa menghitung gitu kan. Biasanya lawyer itu dapat itu ya tinggal dapatnya berapa gitu. Jadi nggak pernah dihitung. Ini sekian enggak, sekiannya itu berapa, udah uangnya berapa gitu. Nggak pernah kita hitung mau berapa gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya begitu, maka jika almarhumah ibunya si almarhum suami itu masih ada, maka istrinya almarhum itu dapatnya 1/4. Sebentar, istri almarhum dapatnya 1/4. 1/4. Oke. Kalau waris itu. Dan kemudian ibunya almarhum dapat 1/6. Ini kalau ibunya masih hidup ya. 1/6. 1/6. Oke. 1/6. Kemudian saudara, tadi ada saudara ya, saudara perempuan ya. Iya. Saudara perempuannya dapat namanya asoba. Asoba itu sisa dari 1/4, 1/6 tadi, sisanya itu dapat di saudara perempuannya gitu ya. Asoba itu sisa. Nah, saudara laki-lakinya juga dapat asoba juga. Sisanya berapa gitu? Itu buat saudara laki-laki, saudara perempuan gitu ya. Nah, jika almarhumnya nggak punya ibu bagaimana? Kan ini nggak tahu nih ibunya, apakah sudah ibunya almarhum itu apakah sudah almarhumah apa belum kan gitu. Kalau dia sudah almarhumah juga, sudah meninggal juga, maka istrinya hanya dapat 1/4. Berarti ibunya nggak dapat kan? Iya. Karena udah nggak ada. Jadi orang yang sudah meninggal itu kan nggak dapat waris. Orang yang meninggal itu kan nggak butuh harta waris. Orang yang udah meninggal tuh butuhnya didoain. Doain. Dikasih Yasin tiap saat. Iya, gitu, Difatihahin. Iya, gitu. Udah nggak penting sama duit, Sama udah nggak penting dunia. sama mobil udah nggak penting. Dia udah nggak pakai HP udah. Nah, HP-nya itu doa itu. HP-nya doa. Tawasul. Tawasul. Sinyalnya pakai frekuensi itu sholawat gitu ya, pujian kepada Allah, terus sholawat itu kan frekuensi sinyalnya. Nah, jadi saudara perempuannya, jadi kalau almarhumah ibunya juga sudah tidak ada, maka istri dapat 1/4, saudara perempuannya dapat asobah, saudara laki-lakinya dapat Asobah juga juga. asobah gitu ya. Nah, tapi sebelum dibagi kan dilihat tadi itu sebenarnya dia ubin atau apa segala macam itu kan dibangun oleh istri dan almarhum suaminya kan. Artinya bawaan ini. Nah, hitungan itu semua harus dibagi. Ngerti ya? Dibagi dulu. Dihitung dulu Dihitung berapa dulu, kira-kira terus, pengeluarannya. Pengeluaran untuk Pembangunan rumah itu. ubin apa segala macam yang di luar harta bawaan almarhum.
Artinya harta bawaan bukan harta warisnya almarhum. Nah, itu dibagi dulu. Jadi di situ dibagi separoh. Karena separoh milik si almarhumah gitu. Separoh milik si istri maksudnya. Oke. Artinya gini Bang Dendi, ini kan dibelikan kayu. Nah, buat membangun rumah kan ada perlu ubin, semen, tembok gitu ya. Biaya yang lain-lain itu dikonversi dengan nilai zaman dulu. Misalkan let's say bangunnya 10 tahun lalu kan, dengan yang sekarang kan pasti nilainya berubah dong. Itu dikonversi dengan yang sekarang atau tetap dinilai rupiah yang zaman dulu Bang? Oh enggak dong, dihitung dengan nilai sekarang berapa, pokoknya bagi dua. Kalau dia bukan emas masalahnya kan, Bukan. tapi bangunan itu kan biasanya disatukan dengan tanah lah. Saya nggak ngerti lah cara ngitungnya ya, konversi atau enggak, tapi menurut saya itu harus bagi dua. Oke, baik. Harta bawaan. Harta bawaan. Masih sekarang ini di akhir-akhir, gue sih berharap sih akhir pandemi ya, semoga besok sih sebentar lagi beneran baba itu yang namanya corona ya. Amin. Walaupun kita belum tahu nih ujungnya kapan, tapi memang kan sekarang ini banyak sekali perkara-perkara yang akhirnya kalau kata teman-teman sih pas ngobrol di kantor nih, kayaknya di tempat lo banyak gak sih perkara-perkara seputar waris gitu, seputar hibah, seputar ya akhirnya emang gara-gara lagi corona begini mungkin akhirnya mencari cara supaya semuanya punya value, termasuk ketika yang tadinya nyaman-nyaman aja ada lagi pakai namanya rebutan kayak waris gitu ya Bang. Bener gak sih Bang? Ya, artinya sudah digugat tadi kan. Kalau dari pertanyaannya dia istrinya almarhum digugat oleh saudara-saudaranya almarhum gitu kan. Iya benar. Sebenarnya semuanya ya ada jatahnya karena nggak punya anak gitu kan. Maka ada jatahnya. Kalau dia punya anak maka itu terhalang tuh si saudaranya almarhum. Nggak akan gugat karena udah pasti punya jatahnya ke anaknya gitu ya. Ya enggak, karena pasti bukan gagal gugat. Kalau secara hukum waris Islam itu faraid itu tertutup begitu. Oke, baik. Ada yang lewat barusan. Tapi yang pasti buat teman hukum nih, ini dari Bang Dendi sendiri nih, buat teman hukum yang bukan punya masalah hukum lah ya. Kalau misalnya ke depan nih ketika untuk membangun satu, kadang dalam rumah tangga nih Bang Dendi, rumah tangga ini kadang-kadang kan kita pengen nggak terjadi apa-apa di kemudian hari. Menurut Bang Dendi ini nggak sih, perlu nggak sih kayak dibikin perjanjian gitu Bang? Perjanjian pranikah? Bukan pranikah, bikin rumah nih. Ya kan, ini pakai uang gue, ini pakai uang lo, gitu-gitu perlu nggak sih Bang? Kalau suami istri harusnya jangan ngebelanja di satu ya, nggak gitu-gitu ya. Kalau sudah di dalam pernikahan itu nggak ada lagi namanya uang saya, uang kamu. Sudah menjadi uang bersama. Sekalipun misalnya istrinya nggak bekerja, atau sekalipun suaminya juga nggak bekerja, gitu. Nggak ada lagi istilah ini uang saya, ini uang kamu. Oke. Ini sudah uang bersama ya, kecuali istri. Kalau istri itu kan dia tidak punya kewajiban menafkahi. Oh iya. Nah, kalau suami ya punya kewajiban menafkahi. Jadi nggak ada istilah pembagian ini uang saya, ini uang kamu, nggak ada. Kalau suami wajib menafkahi, kalau istri wajib menerima nafkah suami. Ini Bang, ini kan kasusnya bermula dari dia itu nggak punya tidak punya anak ya. Tapi kalau misalkan gitu ya, dia punya wasiat gitu buat istrinya, itu ngaruh nggak sih Bang? Tetap ya hukum Islam nggak bisa di gampang-gampang gitu, nggak bisa ya Bang? Gimana? Jadi gini, ya kalau dia kan kasih kondisinya kan suami istri nggak punya anak, tapi kalau misalkan si suaminya itu udah punya wasiat, gue maunya memberikan hartanya ke istri gitu, dipakai wasiat gitu toh, itu boleh nggak sih Bang? Gue mau ngasihnya harta ke istri aja, ke yang lain enggak gitu. Ya kalau yang kan gini, beberapa kali saya sering jelaskan bahwa yang mendapatkan ketika orang meninggal itu adalah ahli waris. Ahli waris itu dia walaupun dia tidak dihibahkan atau tidak diwasiatkan, dia tetap dapat. Jadi walaupun, nah kalau menghibahkan itu dia hanya bisa, tidak boleh lebih dari
1/4 kalau nggak salah gitu. 3/4 apa? Lupa lagi saya. Jadi tidak boleh lebih dari 1/4 apa 3/4 gitu. Pokoknya hibah itu terbatas. Oh begitu. Oke, baik. Emang kalau ngomongin soal beginian panjang banget pertanyaannya teman hukum. Ya, Jadi meluas gitu Cece ini. Maaf ya Bang Nindi ya. Nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya, jadi kalau yang namanya hibah, konsep dasarnya hibah itu tidak boleh lebih dari berapa ya? Saya lupa masalahnya. Jadi tidak boleh lebih dari 1/4 apa 3/4 gitu ya. Itu sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Karena apa ya namanya, saya bisa cek lah, saya cek dulu ya. Tapi pada prinsipnya itu ya, jadi Sepertiga bagian ya. Benar nggak sih? pokoknya hibah itu tidak boleh, hibah hanya berapa bolehnya. Kan gue jadi nanya nggak apa ya teman hukum ya. Ya nggak apa-apa, padahal saya sering menjelaskan dan di video-video sebelumnya sudah ada juga. Nah, gitu. buat teman hukum juga kalau misalnya itu lo scroll lagi, lo cari lagi video-video berikutnya, nonton lagi. Perbanyak lagi ilmu kita di channel Hukum Derajat Pinsa Official. Sepertiga ya kan? Ini sepertiga. Tidak boleh sepertiga itu kalau hibah. Karena kami ini kalau lawyer itu persoalannya tidak mungkin juga menghafal seluruh pasal. Iyalah Bang. Tidak mungkin menghafal seluruh pasal, tidak mungkin menghafal semuanya. Tapi yang pasti prinsipnya bahwa yang namanya hibah itu tidak bisa. Tadi istri kan dihibahkan. Saya mau hibahkan semua ke istri. Ya nggak boleh lebih dari 1/3 itu, berarti gitu. Iya. Baik. Tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, kan misalnya yang dimaksudkan adalah bahwa si orang itu tadi kan ya tetap saudara tadi kan. Tapi misalnya tahu-tahu almarhumah itu pernah berwasiat misalnya gitu kan, memberikan hibah kan maksudnya gitu ya. Ya itu nggak bisa lebih dari 1/3 juga pemberiannya. Iya, tetap aja ngotot pengennya dapat lebih gede, nggak bisa juga, ada aturannya Iya. juga, semua ada aturannya. Baik, ini tadi di awal udah kita jawab pertanyaan dari teman hukum yang masuk ke WhatsApp-nya Bang Dendi nih. Ini Japri ya Bang? Ya, Japri. Japri, bisa Japri Bang. Lihat di sosial media Abang kali nomornya ya? Ya, saya kenal juga. Kenal juga. Baik, buat teman hukum jangan lupa juga kalau misalnya ada. Walaupun nggak kenal banget. Iya kan emang gitu. Gue juga gitu, kenal sama semua orang walaupun gak kenal banget. Anggap aja kenal semua orang. karena aku cuma siaran, harus akrab. Kalau Abang kan emang pengacara, emang lebih indip kalau misalnya soal ada perkara ya kan? Bener gak sih? Ya. Iya aja deh. Oke, baik teman hukum, jangan lupa juga untuk segera like, comment, dan juga share channel Hukum Derajat Pinsa Official. Ini buat teman hukum yang udah bertanya di WhatsApp-nya Bang Dendi, udah dijawab. Dan yang pasti kalau misalnya buat teman hukum, kalau misalnya mau email, kadang kita perlunya lebih detail lagi lewat email. Itu bisa panjang lebar gitu loh curhat. Monggo silakan aja, ntar akan dibaca sama Bang Dendi satu persatu. Emailnya kemana Bang Dendi? dzpinsalawfirm@gmail.com. Kalau misalnya Lala pengen follow sosial medianya Bang Dendi, di mana Bang Dendi? Dendi Pinsa, IG Dendi. ya? Iya, Instagram. Kalau misalnya di Facebook ada nggak Bang? Dendi Pinsa juga. Dendi Vinsa. Kalau saya tanyain dong. Oh ya, kalau kamu apa? Iin_cucu. Biar follower gue tuh sebanyak followernya dia gitu. Emang Jangan lu nggak banyak? Banyakan lo Bang. Masih sedikit juga gue. Ya Allah, banyakan lo belum ada Bang. apa-apa lah. Ya Allah. Terima kasih banyak buat semua teman hukum yang udah menonton channel kami Derajat Pinsa Official. Jangan lupa kalau misalnya pengen ngobrol ke kantor juga boleh, silakan saja. Kalian boleh nongkrong sama Bang Dendi dan juga teman-teman di timnya. Silakan. Kemana Bang Dendi? Ke Tower 88 Kota Casablanca. Samping mall persis itu. Iya, lo DM dulu ya, lo chat dulu, jangan langsung datang aja. Kalau langsung datang aja berarti langsung belanja ke mall gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bang Dendi udah ngobrol sama kami di channel Hukum Derajat Pinsa Official. Buruan ya, like, comment, dan juga subscribe. Don't forget, thank you for watching. Assalamualaikum. Assalamualaikum.